Pemirsa, berhati-hatilah mulai maraknya uang palsu menjelang Lebaran. Di Cirebon, Jawa Barat, polisi membongkar praktek pembuatan uang palsu skala besar senilai total 12 miliar rupiah. Alat pencetak uang palsu beserta seorang tersangka berhasil diamankan. Penggerbekan terhadap pabrik uang palsu ini dilakukan petugas Satreskrim Polresta Cirebon di sebuah rumah di Kecamatan Kegesik, Kabupaten Cirebon. Di dalam rumah yang tampak kumuh dan gelap tersebut, petugas berhasil mengamankan S, pemilik sekaligus pencetak uang palsu. Saat ditangkap S tengah menunggu jemuran ratusan lembar kertas uang yang baru dicetaknya. Di dalam pabrik uang palsu tersebut, petugas mengamankan ribuan lembar kertas uang palsu, mesin pencetak, komputer, hingga cat yang digunakan untuk memproduksi uang palsu. Terungkapnya pabrik uang palsu ini berawal dari informasi masyarakat yang curiga dengan aktivitas di dalam rumah yang tertutup tersebut. Dalam penggerbekan ini, petugas berhasil menggagalkan peredaran uang palsu senilai total 12 miliar rupiah. Rencananya uang palsu tersebut akan diedarkan di Jawa Barat hingga NTB untuk kebutuhan Lebaran. Petugas masih melakukan penyelidikan untuk jaringan uang palsu yang diduga melibatkan para pelaku lainnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kepergok saat mencuri sepeda motor oleh korbannya. Seorang pelaku curanmor bersenjata api di Karawang, Jawa Barat babak belur dihakimi massa. Sementara aksi percobaan perampokan terjadi di sebuah minimarket di Serang, Banten gagal setelah karyawan minimarket berteriak histeris meminta pertolongan warga. Seorang pencuri motor babak belur dihakimi massa usai kepergok saat beraksi di Karawang, Jawa Barat. Bahkan warga menggunakan balok, bambu, dan batu untuk menghajar pelaku. Kejadian bermula saat korban tengah mengantar orang tuanya berobat ke klinik dan memarkirkan sepeda motor di area parkir dekat jalan raya. Namun saat hendak kembali mengambil dompet di dalam jok motor, korban melihat sepeda motornya sudah dibobol dan pelaku siap kabur. Korban pun berteriak meminta pertolongan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap warga sekitar. Polisi yang tiba di lokasi berhasil amankan pelaku dari amukan massa. Turut disita satu pucuk senjata api rakitan dan satu set kunci letter T. Motor saya kan di luar, udah di kuncinya, udah dibawa. Saya terus teriak paling di wilayah Bidan. Kini kasus pencurian kendaraan bermotor masih dalam penanganan petugas Satreskrim Polsek Rengas Dengklok. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Dia langsung keluar, kita tolong itu. Dia juga panik dan juga soalnya kitanya udah Susah motornya, iya. Makanya saya lempar kunci. Aksi percobaan perampokan terjadi di sebuah minimarket di Kecamatan Kramatuwatu, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku membawa senjata tajam masuk ke dalam minimarket, mengancam karyawan minimarket agar menuruti keinginan para pelaku. Namun aksi tersebut gagal setelah seorang karyawan yang berada di dalam toko berteriak histeris meminta pertolongan. Jumlah warga yang mendengar teriakan korban berupaya memberikan pertolongan. Sementara kedua pelaku langsung panik dan berusaha melarikan diri. Warga yang berada di sekitar lokasi sempat berusaha mengejar kedua pelaku, namun para pelaku berhasil kabur dari kejaran warga. Di pintu ada temennya, saya langsung terabas aja sekuat tenaga saya. Terus saya di situ tersandung, habis itu nabrak juga sama temennya itu. Akhirnya saya guling-guling di daerah. Warga berharap pelaku segera ditangkap agar tidak meresahkan masyarakat. Dari Serang, Banten, Maesa Priandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sepeda motor Matic milik relawan SPPG yang terparkir di depan gerbang dapur SPPG di Lebak, Banten raib digondol maling. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas. Aksi seorang pelaku pencurian saat menggasak sepeda motor Matic milik seorang relawan SPPG di Kampung Binaya, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten terekam CCTV. Pelaku terlihat melintas di gerbang dapur, kemudian langsung menyasar sepeda motor yang terparkir di bagian depan gerbang dapur SPPG. Berbekal kunci T, pelaku menggasak motor yang terparkir hanya dalam hitungan menit. Itu tahu motor hilang gimana, Bu? Motornya hilang itu? Ya saya lihat keluar.
Saya kan pilih nggak enak gitu ya, takutnya gimana gitu, nggak tenang ya, ditaruh di pinggir. Udah saya lihat, ya beneran nggak ada. Korban berharap pelaku bisa mengembalikan motor yang ia curi usai videonya viral di media sosial. Dari Lebak, Banten, Pebi Pubianto, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah harga emas yang tinggi, Mama malah berburu perhiasan emas imitasi demi tampil menarik saat Lebaran nanti. Seperti di Purwakarta, Jawa Barat, toko perhiasan emas imitasi dipadati pembeli yang mayoritas adalah emak-emak. Warga didominasi emak-emak ini menyerbu toko perhiasan emas imitasi di areal Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka sengaja beli perhiasan emas imitasi seperti cincin, gelang, kalung, dan anting untuk dipakai saat Lebaran nanti. Harga perhiasan imitasi ini bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp35.000 per gram. Emak-emak ini memilih beli perhiasan emas imitasi lantaran harga emas asli mahal dan tidak terjangkau. Mereka juga mengaku sudah rutin setiap jelang Lebaran membeli emas imitasi. Beli cincin. Oh gitu, beli cincin. Iya. Ini rencananya mau dipakai untuk apa? Buat nanti hari Lebaran. Karena kualitasnya bagus, warnanya juga bagus. Nggak beli emas asli? Kalau emas asli enggak lah. Jarang beli emas asli. Kebanyakan beli emas kayak gini lebih bagus. Pada Ramadan tahun ini, jumlah pembeli perhiasan imitasi meningkat dari hari biasanya. Dalam sehari, toko perhiasan emas imitasi bisa menjual 1 kilogram. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, arus mudik Lebaran di Tol Cikampek Utama mulai terjadi kepadatan, terutama yang mengarah ke Tol Trans Jawa. Dan berikut laporan Nata Arman dari Gerbang Tol Cikatama. Ya pemirsa, selamat siang. Terkait dengan situasi lalu lintas pada pagi menjelang siang hari ini terpantau sudah mulai mengalami kepadatan lalu lintas yang terjadi di Gerbang Tol Cikampek Utama, terutama yang mengarah ke Tol Trans Jawa, sehingga pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas dari one way ini sudah diberlakukan. Meskipun kemarin sempat dilakukan sistem kontraflow dari kilometer 55 sampai dengan kilometer 70 atau Gerbang Tol Cikampek Utama. Kemudian untuk pemberlakuan one way secara nasional ini akan dilaksanakan pada pukul 12 hari ini rencananya. Namun itu pun masih bersifat situasional mengingat melihat situasi lalu lintas seperti apa nantinya. Kemudian jika nantinya sudah dilakukan one way secara nasional, bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dari Jawa menuju ke Jakarta, ini bisa melakukan perjalanan menuju ke jalur arteri. Kemudian juga dipastikan saldo e-tol Anda tercukupi. Sebelum berangkat Anda bisa dulu melakukan riset kira-kira habis berapa untuk melakukan perjalanan menuju kampung halaman. Sehingga tidak ada namanya kehabisan e-tol untuk kelancaran terkait dengan melakukan tapping dalam sekali melakukan transaksi pembayaran. Karena idealnya dalam sekali pembayaran ini hanya memakan waktu sekitar 10 detik ataupun 20 detik paling lama. Jika saldo Anda kurang, otomatis Anda harus melakukan top up terlebih dahulu dan memakan waktu bahkan 1 sampai dengan 2 menit. Dari Karawang, Jawa Barat, Nata Arman, Seto Pratomo, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, ada saja pemandangan unik saat arus mudik Lebaran. Kali ini seorang pemudik motor membawa 2 kucingnya pulang ke kampung halaman karena tidak ada yang merawat kalau ditinggal. 2 pemudik yang berboncengan sepeda motor ini membawa 2 kucing di dalam tas khusus di dadanya. 1 kucing ada di depan, 1 lainnya ada di boncengan belakang. Kedua kucing ini ikut pemiliknya mudik melalui Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Meski kepanasan, kucing tidak mengamuk dan sesekali kepala kucing keluar dari tas. Menurut pemilik kucing, ia memilih membawa kucing kesayangannya karena tidak ada yang merawat jika ditinggal. Kayaknya sih kucing. Nggak ada yang ngurus. Tapi dari selama perjalanan gimana, Bro? Ya anteng aja sih. Paling kepanasan dikit doang. Ribuan pemudik motor terus memadati Pelabuhan Ciwandan sejak dini hari tadi. Meski sudah dilarang, beberapa pemudik nekat membawa anak-anak dan balita di tengah boncengan lantaran mudik motor dinilai lebih hemat.
Hingga 4 hari sebelum Lebaran, sekitar 10.000 sepeda motor telah menyeberang ke Pulau Sumatera. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.